firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau mengawali tahun ini dengan mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu, kami mau berdiam di dekat-Mu Tuhan. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Bawa daku mendekat padamu, tinggal di dalammu, menikmati anugerah kasih-Mu, hidup dalam kehendak-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman-Mu, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bawah
Betapa ini anugerah yang luar biasa besar bagi kami ya Tuhan. Karena kami adalah orang yang mantan berdosa, tapi dapat berada di bait suci-Mu. Sebagai orang yang menikmati anugerah-Mu, kasih-Mu, pertolongan-Mu, keluasan-Mu bagi kami. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini, sementara Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu, sebagaimana firman-Mu katakan, marilah Engkau akan bersabda juga kepada kami, supaya kehidupan kami dituntun oleh firman Tuhan. Firman yang tidak akan lenyap, firman yang akan kekal selama-lamanya. Tuhan, berbicaralah kepada kami sekalian, pakailah hamba-Mu yang serba biasa ini untuk menyampaikan firman-Mu yang luar biasa, supaya hamba-Mu mampukan untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan jelas dan jernih kepada semua putra-putri kekasih-Mu, sehingga kami mendapatkan tuntunan dan berkat. Kami serahkan saat yang teduh ini untuk dipimpin oleh Roh Kudus dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua katakan amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih tim Praise and Worship yang sudah menolong kita mengangkat hati kita kepada Tuhan. Izinkan saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Pak Hari dan pimpinan gereja ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya pagi hari ini untuk menikmati ibadah kita di rumah Tuhan ini sambil akan menyampaikan pesan firman Tuhan. Juga yang kedua, saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, sepanjang akhir tahun 2021, sejak tanggal 23, saya dan Bu Esther berada di Bali sampai baru pulang tanggal 7 kemarin ke Malang, karena kami ingin menemani jemaat Tuhan di sana. Dan dalam percakapan dengan cukup banyak jemaat dalam perjalanan-perjalanan, ada seorang jemaat yang mengatakan, saya tanyakan pada tahun baru kemarin, pas tanggal jam 12 itu Pak ada di mana gitu. Lalu dia bilang, ya saya di rumah. Ngapain? Tidur. Oh ya bagus ya. Kenapa begitu Pak? Sebenarnya apa sih tahun baru kan sama saja. Mataharinya coba lihat. Pada tahun baru apa beda dengan tanggal 31? Sama kok gitu. Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir memang betul loh saudara ya. Enggak ada sebenarnya hari yang lain, yang beda gitu kan. Matahari juga terbit dari timur ya, betul kan? Pagi ini matahari terbit dari barat. Jadi sebenarnya apa ya yang istimewa gitu. Kita saja yang mengisinya. Seolah-olah ini istimewa, padahal segala sesuatunya ya sama. Nanti sore juga akan matahari tenggelam begitu. Pagi kita makan pagi gitu kan. Pagi kita nggak makan sore kan gitu. Jadi artinya semuanya rutin saja sebenarnya, hampir-hampir nggak ada bedanya. Nah itulah cara pandang salah satu orang dalam menyikapi tahun baru. Tapi sebenarnya kalau kita melihat pola dalam perjanjian lama misalnya dalam Alkitab kita, Tuhan mengajarkan kepada kita musim-musim berganti dan sebagainya ini. Tuhan memberikan tanggal, Tuhan memberikan tahun gitu. Sebenarnya supaya kita ini menandai sesuatu. Menandai sesuatu. Bahkan Tuhan juga memakai alat-alat misalnya ada tugu-tugu atau batu-batu dijadikan peringatan. Saudara-saudara perhatikan batu yang dijadikan peringatan itu apa sih bedanya dengan batu sungai yang lain? Sama gitu. Tapi ketika dimaknai gitu, maka itu akan membantu kita untuk menolong bermakna dalam kehidupan kita. Nah jadi makanya mungkin salah satu yang perlu kita tanyakan itu, ini tahun berganti ya, tahun 2021 ke tahun 2022. Saudara-saudara pernah mengamati orang atau saudara mengamati diri saudara sendiri. Tahun ganti tahun, bulan ganti bulan, hari ganti hari, kok bodoh hidupku gitu. Nah di situ ada persoalan menurut saya. Karena Tuhan memberikan hari berganti itu dengan maksud supaya kita itu menandai. Menandai apa? Menandai hidup kita mestinya harusnya jangan sama saja. Ada perubahan gitu. Perubahan. Fisik kita secara kodrati Tuhan karuniakan kita rasa lapar supaya kita makan, lalu kemudian fisik kita bertumbuh dengan makanan itu. Dan kita berbeda kan dari waktu kita dilahirkan dulu.
Akhirnya sampai seperti sekarang. Jadi moga-moga mulai hari ini setiap tahun berganti atau setiap bulan berganti kita bertanya, apa yang berubah dalam diri saya? Kalau perubahan hari atau minggu ini tidak mengerjakan apa-apa dalam diri saya, rupanya kehidupan saya memakai waktu ini seperti kesia-siaan saja. Ada orang yang memakai istilah mempunyai resolusi di tahun yang baru ini. Artinya apa sih? Mempunyai satu tekad yang khusus yang ingin dicapai dalam tahun ini. Kira-kira seperti apa tekad itu? Ada salah satu contoh ya yang diberikan oleh Rasul Paulus misalnya, ketika dia membuat satu resolusi dalam kehidupannya. Coba dibuka dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan ke-11. Maka di situ Rasul Paulus menyatakan pernyataan ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kalimat ini, dua ayat ini satu kalimat yang dimulai dengan yang ku kehendaki, itu berarti suatu resolusi dalam kehidupannya, suatu tekad dalam kehidupan. Orang-orang Inggris bisa mengatakan a wish. Tapi wish itu biasanya, yang namanya wish itu ya terjadi ya syukur, kalau enggak terjadi ya syukur. Saya rasa memakai kata tekad lebih kuat daripada wish ya. Suatu tekad untuk sesuatu terjadi dalam hidup kita. Dan dia katakan yang ku kehendaki ialah. Ini adalah suatu kehendak, bukan rasa-rasa saja gitu. Bukan pikir-pikir saja, tapi suatu kehendak untuk dilakukan menjadi terjadi dalam diri kita. Nah semoga yang begini-begini ini akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Misalnya ketika bulan berganti atau misalnya ketika tahun berganti. Tapi Rasul Paulus ini ketika membuat pernyataan ini sebenarnya kita bisa katakan pernyataan ini bisa menjadi kuat di dalam dirinya karena dia memandang hidupnya itu dalam batas-batas waktu-waktu yang biasanya dipikirkan oleh orang. Yaitu di masa lalunya dia memandangnya seperti apa, masa kininya dia memandangnya seperti apa, dan dia memandang masa depan itu seperti apa. Rasul Paulus adalah salah seorang yang pertumbuhan rohaninya luar biasa kan saudara. Dalam perjanjian baru, dari seorang pembunuh jemaat menjadi seorang pejuang kerajaan Allah. Itu kan berarti lompatan yang luar biasa. Orang-orang macam begini patut kita teliti kehidupannya supaya kita bisa mengetahui bagaimana kalau saya mau bisa menjadi orang yang minusnya itu dari 150 menjadi plusnya 750 gitu loh, kira-kira gitu. Seperti apa sih? Salah satunya adalah ini, bahwa dia mempunyai cara pandang mengenai masa lalu itu seperti apa, masa kini harus dipandang seperti apa, dan masa depan seperti apa. Dan itu sebenarnya diungkapkan dalam Filipi pasal yang ketiga ini. Jadi ayat 10 dan 11 ini sebenarnya dibungkus mulai dari ayat 4 sampai ayat yang ke-14. Di mana Paulus mempunyai cara pandang dalam kehidupan mengenai masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dan moga-moga ini akan menjadi pelajaran bagi kita untuk mengambil sikap dalam diri kita seperti ini. Coba kita lihat lebih dahulu pernyataannya dia yang dimulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Nanti kita baca, klik. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat sebelumnya mengatakan sebenarnya aku bisa kalau mau gitu. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih-lebih lagi. Terus saya disunat pada hari ke-8. Nah ini dia sedang menulis masa lalunya. Dan masa lalunya dia adalah seorang yang beragama Yahudi yang fanatik luar biasa. Kenapa dia menulis fakta bahwa dia disunat ke-8 ini sebagai satu masa lalunya yang luar biasa, berhasil gitu. Karena dalam Taurat dinyatakan bahwa anak bayi kalau lahir maka hari ke-8 bagi orang Yahudi itu harus disunatkan. Tapi kadang-kadang oleh karena kondisi kesehatan gitu, ada anak yang disunatkannya bukan pada hari ke-8, hari ke-7, misalnya hari ke-9, hari ke-10 gitu. Dan anak yang akhirnya disunatkan pada hari 7, ke-9, 10, walaupun mereka mentaati Taurat, dianggap mentaatinya agak ada cacatnya. Tapi kalau dia disunatkan pada hari ke-8, maka dia berarti 100% mentaati Taurat. Seolah-olah di sini Rasul Paulus mau mengatakan begini,
ketika aku belum berkuasa menguasai diriku dan membuat keputusan untuk aku, Tuhan telah menunjuk aku jadi anak sempurna. Betul kan? Siapa yang bisa menguasai diri pada waktu bayi? Aku mau disunat pada hari ke-8, enggak ada. Itu berarti merupakan perkenan Tuhan kepada dia. Kalau dia bisa disunatkan pada hari ke-8, berarti hidupnya tanpa cacat oleh kehendak Tuhan, oleh berkat Tuhan, oleh anugerah Tuhan. Yesus Kristus makanya disunatkan pada hari ke-8 sebagai kesempurnaannya dia terhadap mentaati Taurat. Seolah-olah dia katakan begini, waktu aku belum bisa membuat keputusan aja Tuhan sudah berkenan aku mentaati Taurat 100%. Luar biasa kan aku gitu. Lalu kemudian dia katakan apa? Dari bangsa Israel, maksudnya bukan bangsa campuran. Kalau pada waktu itu Israel sudah ayah ibunya kawin campur, itu berarti tidak asli lagi. Walaupun ayah ibunya tidak tinggal di tanah Palestina, tapi ayah ibunya adalah orang Ibrani asli. Jadi makanya dia kemudian mengatakan dari suku Benyamin. Suku Benyamin apa? Lihat perjanjian lama, tokoh-tokoh luar biasa dalam pemerintahan Israel itu keluar dari Benyamin. Raja pertama Israel terpilih dari suku Benyamin, yaitu Saul. Ya. Lalu orang Ibrani asli, artinya seperti tadi saya katakan, bukan, walau Ibrani itu adalah sebutan orang-orang keturunan Israel yang ada di luar tanah Israel. Namun demikian dia bukan orang Israel yang tidak asli. Papa mamahnya semua keturunan Israel. Karena ada di antara mereka yang setelah keluar dari Israel, ada papahnya yang Israel, ya, mamahnya tidak, ada yang mamahnya Israel, papanya tidak, misalnya gitu. Itu dia mengatakan orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Artinya apa? Aku dari mazhab atau aliran yang paling ketat mentaati Taurat loh aku ini. Terus kalau diteruskan, tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat Kristen. Kurang apa aku? Jemaat Kristen yang mengaku Yesus tukang kayu adalah Mesias itu, berarti ini adalah sempalannya agama Yahudi. Saya aniaya, sampai saya bunuh loh mereka itu. Kurang apa saya ini terhadap agamaku? Luar biasa. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lalu diteruskan oleh dia. Ini katanya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. 8. Malahan segala satu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa saudara? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kata sampah ini sebenarnya kalau diterjemahkan lebih literal agak menjijikkan. Sebenarnya bernuansa kotoran. Terus yang ke-9, dan berada dalam Kristus bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, kita mendapatkan contoh dari seorang yang mengalami kemajuan dalam hidupnya yang luar biasa dan pengaruhnya sangat besar. Ternyata dia punya cara pandang masa lalu yang mesti kita pertimbangkan. Apa cara pandang Paulus terhadap masa lalunya? Ketika dia menulis ini, pembaca-pembacanya atau orang yang mendengar tentang pembacaan teks ini, kalau mereka orang Yahudi, mereka barangkali berpikir bahwa saya lebih hebat keyahudiannya dari Paulus. Maka mereka akan lihat Paulus dulu itu luar biasa hebatnya prestasi masa lalunya. Pada umur berapa itu? Kira-kira sampai pada umur 30-an tahun saja prestasinya sudah hebat seperti itu. Itu berarti, wah ini orang hebat gitu. Tapi Paulus mengatakan harus punya cara pandang apa? Bagaimanapun juga sukses masa lalu itu dibandingkan dengan apa yang harus dikejar sekarang, ternyata itu adalah sampah. Nah, ini adalah salah satu cara pandang yang mungkin akan menolong kita. Ada orang-orang yang masa lalunya sukses. Dan karena terlalu mengenang sukses masa lalu itu, ada di antara orang-orang itu yang masa kininya nggak berprestasi. Karena sudah puas dengan masa lalunya. Wah, aku dulu yang mendirikan ini. Saya tanya, yang sekarang apa?
Kalau orang terlalu mengenang sukses masa lalu dan dia tidak ingat bahwa dia hidup di masa kini, salah satu biasanya yang menyebabkan orang itu tidak berprestasi adalah karena hal itu menjadi kebanggaannya. Kalau kita bisa melihat sukses masa lalu kita sebagai masa lalu, artinya itu sudah lewat gitu loh. Maka kita akan bertanya, itu memang masa laluku, masa kini gue mau apa? Paham saudara? Ini yang pertama, kalau masa lalu kita terlalu berhasil, ada godaan untuk kita meninabobokkan diri kita dengan kesuksesan masa lalu. Lalu mulai sekarang kita malah gak berprestasi apa-apa. Moga-moga Tuhan tolong kita. Supaya kita jangan terlalu terobsesi dengan kesuksesan kita masa lalu. Ditarik ke belakang sana sehingga saat ini ternyata tidak berbuat apa-apa. Ada juga orang-orang yang masa lalunya tidak seperti Rasul Paulus ini. Tidak terlalu berhasil atau malah kadang-kadang masa lalunya buruk sekali gitu. Buruk sekali. Dan ada orang-orang itu yang begitu terikat oleh masa lalunya itu. Kalau saya melayani misalnya di Sati itu pas ada KKR gitu, kadang-kadang di situ Tuhan bekerja sedemikian rupa, kadang-kadang pembicaranya mengatakan mari bebaskan dirimu dari masa lalu gitu. Ketika kemudian mahasiswa merespons itu, kemudian ada mahasiswa-mahasiswa yang seperti ada rilis dilepaskan oleh Tuhan. Dan kemudian mahasiswa itu bercerita bahwa hari ini saya bisa mengampuni kepahitan saya kepada orang tua saya. Itu berarti kemarin dulu dan seterusnya. Dia itu sudah hidup di sini, tapi dia terus ditarik oleh masa lalunya. Saya membayangkan orang-orang yang diikat oleh masa lalunya yang buruk seperti itu tuh seperti kakinya dirantai sehingga dia masa kini tapi terus ditarik kepada masa lalunya. Sehingga dia tidak pernah bisa berprestasi saat ini. Tenaganya dihabiskan untuk ngurusi masa lalunya yang pahit itu. Dan akhirnya dia tidak berprestasi. Ngomong-ngomong mengenai ini ya sharing saja kan ya. Kalau seandainya saya membiarkan tanda petik sukses masa lalu saya akan menjerat saya untuk tidak berprestasi masa kini, bisa-bisa saja. Karena saya suka bersaksi bahwa oleh kemurahan Tuhan, waktu SD dibuatlah Tuhan saya ini menjadi juara 4 SD negeri dalam pendidikan. Lalu waktu SMP saya lulus di sekolah SMP Katolik yang sangat bagus di Blitar. Dan karenanya saya mendapatkan kesempatan masuk ke SPP Lambau, SPMA ini dengan baik. Dengan orang yang mendaftarkan 1281 yang diterima 87. Dan saya termasuk diterimanya karena lumayan bagus. Masa SMA oleh karena prestasi akademik dan prestasi kegiatan OSIS saya, maka orang tua saya tidak perlu membiayai saya, baik untuk SPP maupun KOS atau kebutuhan apapun, karena Yayasan Putri Remaja Indonesia, Majelis Gadis dan Pemina mensponsori saya lebih lipat-lipat dari uang KOS. Juga saya dahulu pernah jadi senimannya Ebes Sugiono itu. Saya dulu ada di DKM sana, Dewan Kesenian Malang. Dan gara-gara itu kadang-kadang satu kali pentas, saya bisa mendapatkan uang yang bisa saya pakai membayar kos 2,5 bulan dari kos saya. Orang tua nggak perlu repot. Kalau saya mau membanggakan masa lalu itu terus-menerus, maka mungkin saat ini saya tidak akan lakukan apa-apa. Setelah lulus SMA, setelah lulus pendidikan, saya nggak lakukan apa-apa. Saya tidak mau mengatakan, saya tidak mau terikat oleh itu. Dan saya katakan, itu yang waktu itu. Tapi yang saat ini apa? Ada juga masa lalu yang buruk dalam diri saya. Misalnya tentang kesehatan saya. Saya ini, masa kecil saya itu kurus kering, ya, seperti tulang saja. Ya, nggak usah dijongkrokno orang, ditiup angin aja jatuh gitu. Ibaratnya itu. Dan gara-gara itu saya sakit. Saya lagi main-main, goyang-goyang kursi, tahu-tahu kejengklang,
semaput hampir mati gitu. Sampai satu kali paman saya mengatakan, Gadot lek mati yo gitu. Tapi kalau urip tak openi, zaman dulu orang suka ngomong gitu. Ya, ternyata saya jadi kehidup gara-gara kata-kata itu. Makanya saya itu jadi aku anak oleh paman saya. Jadi saya punya 2 bapak akhirnya gara-gara itu. Gara-gara saya sakit-sakitan, kurus, kering pada masa kecil. Maka di kampung itu biasa anak-anak laki-laki itu suka gelut-gelutan gitu. Dan setiap kelut saya, sudah melecehkan saya. Ya. Saya selalu kalah, benar, saya selalu kalah. Sehingga saya tidak ada rasa pede dalam diri saya. Ya. Sedemikian rupa sampai kemudian ketika SMP itu saya katakan saya juara dari 3 kelas yang besar-besar itu, saya diminta untuk menyambut sambutan pada waktu acara perpisahan pada zaman itu, ya wisuda zaman sekarang gitu. Nah, saya sudah diberitahu panitianya begini, tapi pada waktu saya disebut namanya, saya grogi luar biasa. Saya ajak teman-teman saya yang gengnya saya pergi ke kantin, sehingga ketika nama saya disebut, sekarang saya persilakan anak Gadot Budiono untuk memberikan speech-nya, ya kata sambutannya atas nama semua yang di wisuda. Orang nunggu-nunggu di Gadot ini gak muncul-muncul. Panggil lagi gak muncul-muncul. Guru saya bidang itu yang saya masih ingat namanya, Pak Supomo namanya, yang guru olahraga juga. Jadi langsung dia pikir, ketika beberapa kali dipanggil gak muncul-muncul. Teman-teman saya di di kantin itu, ayo itu loh kamu didorong. Saya bilang enggak gitu. Saya kayak grogi minta ampun gitu. Tahu-tahu dia panggil kepada juara 2-nya, ya, teman perempuan saya, dan tanpa persiapan dia kasih space, lalu orang tepuk tangan. Ketika semua orang tepuk tangan, saya keluar dari kantin dan masuk ke ruangan. Teman-teman saya nggak bloki. Kamu tadi di mana? Di kantin, saya bilang gitu. Saking groginya luar biasa. Tapi kalau saya mau memberikan alasan untuk saya tidak mau maju masa kininya, bisa saja. Kan saya dulu gitu. Ada kan orang gitu. Nah, orang tua saya begini, saya berasal dari kampung yang begini. Saya memang dilahirkan di kota, tapi di daerah kumuh. Tapi orang tua saya itu, saya hidup dilahirkan di tempat yang bagus, tapi sebenarnya moral dari keluarga-keluarga di situ nggak bagus. Makanya saya begini. Terus itu dijadikan alasan untuk pembenaran masa kininya tidak berprestasi. Masa lalu kadang-kadang bisa menjadi penghambat yang luar biasa dari kehidupan kita. Rasul Paulus dan semua tokoh-tokoh dalam Alkitab tidak mau membiarkan dirinya dijerat oleh masa lalu. Harus menganggap masa lalu itu sampah. Hanya kalau begitu maka kemudian kita mau membuat sesuatu yang bukan sampah sekarang. Apa yang bukan sampah sekarang? Berarti yang sekarang harus lebih baik dari yang lalu. Nah, saya dengan prinsip ini ingin sharing kepada saudara-saudara sekalian bahwa prinsip Alkitabiah adalah prinsip menjadi baik dengan tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya sebenarnya merasa bahwa setelah mengetahui prinsip Alkitab ini, sistem kejuaraan di kelas itu ada kelirunya itu. Mengerti maksud saya? Karena juara itu dibandingkan dari yang lain-lain. Sebenarnya orang yang berprestasi itu tidak boleh dibandingkan dengan yang lain. Tapi menurut saya yang bagus kalau menurut Alkitab adalah, hari ini kamu lebih baik dari kemarin atau enggak? Kalau hari ini kamu tidak lebih baik dari kemarin, sebenarnya kamu tidak berprestasi hari ini. Hari besok kamu mesti lebih baik daripada hari ini. Hanya kalau hari besok kamu lebih baik daripada hari ini, maka kamu sebenarnya berprestasi. Nah, dalam jangka pendek ini tidak kelihatan luar biasa prestasinya, tapi dalam jangka panjang luar biasa. Saya mengamati 2 teman kelas saya. Begitu masuk di Sati, ya, teman kelas saya itu saya amati, ada satu teman yang cukup pinter. Dan gara-gara pinter itu pada zaman dulu kan ada siswa-siswa atau mahasiswa yang bangga kalau dia mau ujian nggak usah belajar itu, bangga kan?
aku nggak belajar dapat sekian gitu. Waduh, bangga. Lalu kemudian, nah itu karena pinter. Jadi pertama kali ujian dia dapat 85, dapat 88, dapat 90, itu bagus sih. Nah, ada teman saya dari Jakarta, ya, namanya Tio Junsan. Ya, yang baik saya akan sebut namanya, yang tadi tidak saya sebut ya. Tio Junsan saya perhatikan, waktu begitu masuk ujian-ujian pertamanya dia ya 60, 70 gitu. Tidak lebih baik dari ini. Tapi Tio selalu berusaha supaya kalau bisa hari besoknya lebih baik dari hari kemarin. Dia usaha keras sehingga nilai-nilainya kalau enggak tetap maka lebih baik gitu. Enggak tetap lebih baik. Dan ternyata pada waktu kami mau lulus, Tio Junsan prestasi-prestasi ujiannya di atas teman saya yang enggak pernah belajar tadi. Tio Junsan tidak memikir bahwa saya tidak sebanding dengan dia, tapi dia mau memperbaiki prestasinya dari hari ke hari. Mengapa membandingkan diri dengan orang lain itu tidak alkitabiah? Nomor satu, kalau kita berprestasi lebih baik, biasanya kita menganggap orang lain lebih rendah. Padahal Filipi 2 ayat 3 tidak mengatakan bahwa tidak boleh kita memandang orang lain lebih rendah. Nah, itu sistem kompetisi di dalam dunia kita ini memang tidak diciptakan menurut saya sesuai dengan Alkitab. Sehingga kita akhirnya suka cenderung membandingkan diri kita dengan orang lain. Hati-hati kalau membandingkan diri dengan orang lain. Nanti pada waktu kita merasa berprestasi, lalu ada tanpa sadar barangkali, mungkin kita tidak berkata dengan mulut, di hati. Di sini tidak ada yang seperti saya. Lalu merendahkan mereka. Diam-diam. Itu pandangan yang tidak alkitabiah. Tapi pada waktu kita mulai bandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita ternyata lebih rendah. Apa biasanya akibatnya? Minder. Minder itu kan juga salah kan? Orang minder itu tidak mempercayai kuasa Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Saudara pikir itu hanya orang sombong? Salah. Orang minder juga mengandalkan kekuatannya. Dia minder karena dia mengandalkan kekuatannya. Tapi kalau dia bisa mengandalkan kekuatan Tuhan, dia nggak minder sebenarnya. Daud bisa minder di hadapan Goliat kalau mengandalkan kekuatannya, betul kan? Tapi Daud mengatakan, kamu datang dengan pedang dan lembingnya, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Makanya dia tidak minder, karena dia mengandalkan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 juga berkata, I can do all things. Bukan I cannot do, tapi I can do all things. Tetapi diteruskan, through Christ who strengthened me. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi yang dipuji Kristus gitu. Bukan kekuatannya. Kiranya Tuhan akan tolong kita. Sehingga kita mau menjadi orang yang dari hari ke sehari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, menjadi orang yang lebih baik dari diri kita kemarinnya. Karena kita menganggap yang kemarin sudah menjadi sampah. Nah, itu sebabnya apa yang perlu kita obsesi hari ini? Kembali, kalau masa kini, tadi ayat 10 dan 11 kemudian datang kepada kita. Klik. Yang kukehendaki ialah mengenal dia. Ini mengenai masa kininya. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam penempatiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, begitulah Rasul Paulus memberikan contoh kita memandang masa lalu. Tapi sekarang bagaimana kita memandang masa kini? Udah masa kini sibuk saja dengan mataku tertuju kepada Yesus gitu. Orang yang paling berprestasi di dunia ini siapa sih? Tuhan Yesus Kristus. Pengikutnya dia adalah sepertiga dari penduduk dunia ini.
itu adalah kelompok orang terbesar di dunia pada zaman sekarang. Jadi luar biasa kan prestasinya sebenarnya. Pada waktu dia masih hidup di muka bumi nggak kelihatan. Maka malah dia mengajarkan berbahagialah orang yang lembut hatinya karena dia akan menguasai bumi gitu misalnya ya. Orang yang lembut kan kelihatannya lemah. Dan seperti dia itu pada waktu dia meninggal kelihatannya pengikutnya cuma sedikit. Tapi jangka panjang keluhurannya itu akan diikuti banyak orang. Sehingga Kristus adalah panutan yang paling baik. Rasul Paulus saja yang berprestasi seperti itu tadi menjadikan Kristus adalah sosok yang dimaui. Sehingga dia katakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Kita bersyukur jadi orang Indonesia karena kita ada perbedaan antara kata kenal dan kata tahu. Sudah tahu kan? Artinya kenal. Kalau bedanya tahu dan kenal apa? Kita semua tahu Pak Jokowi kan? Nah, ada yang kenal Pak Jokowi? Enggak. Ada yang pernah ketemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi, Bu, langsung disebut nama kita gitu. Berarti dia kenal kepada kita dan kita kenal kepada dia gitu loh. What is the difference between no? Enggak ada bahasa Inggrisnya. Semuanya dua-dua no itu. Makanya saya pakai bahasa Inggris tadi supaya bingung kita. Karena kalau dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Yunani ada kata mengenal dan ada kata tahu. Apa artinya tahu? Hanya tahu di sini. Hanya konsep kognitif saja. Tapi kalau kenal ada persekutuan pribadi. Sehingga kita tahu kesukaannya. Sehingga kita tahu kemarahannya. Kita tahu kelemahannya. Artinya kita kenal betul kepada dia. Saudara sering mengatakan ketika ada orang, katakan seseorang menyatakan, oh dia itu gini-gini. Salah semua kamu ini. Aku kenal dia. Karena kita mengenal pribadinya. Dengan demikian kata ini ya, yang diterjemahkan dari kata ginosko dan bukan kata oida. Ginosko itu kenal, kalau oida itu cuma tahu gitu. Maka berarti harus ada persekutuan pribadi dengan Kristus yang membuat kita tuh kenal dia. Mbok ya kita bikin resolusi begini. Dalam tahun ini, kemarin aku mempunyai hubungan pribadi dalam doa pribadiku dengan Tuhan. Cuma 3 menit. Tuhan tolong supaya saya bisa 4 menit punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu? Hari ini lebih baik dari tahun kemarin. Bukan hanya jumlahnya, tapi kualitasnya. Kemarin saya kadang-kadang doa pribadi kepada Kristus, tapi sambil manasi telo gitu. Bagaimana kalau kualitasnya ditingkatkan? Manasi telo nanti setelah aku berkomunikasi dengan Yesus. Supaya aku kenal betul dengan dia. Dari doa pribadi, baca firman-Nya tiap hari, membuat kita makin kenal dengan dia. Dengar dia dalam doa kita. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong, tuh memberikan kesempatan kepada Tuhan. Bisikan-bisikanmu kepada aku. Semua orang raksasa rohani yang peka dengan kehendak Tuhan, dia tidak langsung jadi raksasa. Dia dulu pernah jadi bayi rohani, belajar mendengar dari Tuhan. Semua juara lari maraton memulai belajar lari dengan 1 langkah. Jangan pikir jadi juara dulu, tapi membiasakan diri untuk makin meningkat. Mendengar suara Tuhan, sehingga mengenal. Betul kan? Kalau Bapak Ibu mau kenal seseorang, lalu Bapak Ibu lah orang yang terus ngomong, lalu dia diem. Bisa kenal dia? Nggak bisa. Izinkan dia ngomong. Lalu kemudian kita bisa, oh begitu cara pandangnya. Oh begitu. Baca firman dan dengar bisikan Roh Kudus. Ya kalau kita masuk ke tahun 2022, podo ae karo tahun 2021, ya buat apa Tuhan kasih kita 2022?
Ayo ya, ayo kita mengenal dia dalam hubungan pribadi yang intim. Lalu kemudian kita diminta untuk mengenal kuasa kebangkitannya dan mengenal persekutuan dalam penderitaan-Nya. Pak, Paulus ini orang pintar tapi kok kebalik ya? Tuhan Yesus kan mati dulu baru bangkit. Kenapa dia kasih urutan kebangkitannya lalu penderitaannya? Ini caranya kita biasanya untuk bisa mengenal yang susah-susah itu belajar dari yang gampang-gampang dulu. Ya, mana lebih gampang? Mengalami kuasa kebangkitannya atau harus mengalami penderitaannya? Mengalami kuasa kebangkitannya. Makanya Tuhan itu tahu caranya. Ayo, bukalah hidupmu supaya akhirnya kuasa kebangkitannya itu akan berlaku atas kita. Ada banyak mujizat, ada tanda-tanda ajaib Tuhan kerjakan dalam diri kita. Lalu dengan kekuatan pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan itu nanti akan datang penderitaan, dan pada waktu penderitaan itu datang dengan kuasa itu kita sudah bisa memasukinya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Contoh, orang yang lahir buta di Yohanes pasal 9. Baca itu, nanti baca Yohanes pasal 9 ayat 1. Dia sejak lahir sudah buta. Waktu itu dia sudah dewasa, berarti sudah umur 30-an tahun. Oleh Tuhan Yesus kemudian disembuhkan. Dia sembuh. Setelah mengalami kuasa kebangkitannya, baru dia dihantam oleh orang-orang ahli-ahli kitab itu. Kamu ini pasti orang berdosa, kamu ini disembuhkan oleh orang berdosa gitu. Sampai dia mengatakan, aku nggak tahu apa dia itu orang berdosa atau tidak, tapi satu hal aku tahu, aku dulu buta. Sekarang aku lihat. Kalau kita mengalami kuasa kebangkitannya, maka kita ada kekuatan untuk memasuki dalam penderitaannya. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya pernah disembuhkan kesembuhan ilahi oleh Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya pernah seperti orang yang tidak dapat mencukupi diri sendiri, dan Tuhan sebagai gembala yang baik menunjukkan secara ajaib. Dia mencukupkan. Saya bersyukur pada Tuhan. Saya dulu cuma mengenal dia sebagai juru selamat. Sampai akhirnya saya mengenal dia sebagai Tuhan. Sebagai tabib yang heran. Dan pengenalan akan kuasa Tuhan yang berlaku dalam diri saya. Menolong saya kemudian untuk menjalani hidup dalam tekanan. Akhirnya tidak gampang menyerah. Kemudian karena diingatkan oleh Tuhan. Kemarin dulu kamu sudah melihat kekuatannya yang luar biasa. Bukalah hidupmu tahun ini, alami Tuhan. Dengan segala keluasan fasilitas yang ada padanya. Supaya kita akan mendapatkan kekuatan dan Tuhan izinkan masuk dalam penderitaan. Kita akan diubah menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya kita peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saya pernah mengatakan kata-kata ini di dalam ibadah kita. Ya, mungkin mimbarnya nggak di sini, lupa saya. Saya katakan gini, kalau saudara ketemu dengan orang mana yang biasanya lebih berhikmat mengenai kehidupan? Orang yang tidak pernah mengalami penderitaan atau orang yang banyak mengalami penderitaan? Orang yang banyak mengalami penderitaan itu biasanya dia mendapatkan makna-makna hidup. Tapi kita biasanya menghindari penderitaan. Tuhan, kalau bisa saya hidupnya enak-enak aja, nggak mengalami penderitaan. Betul kan? Wah Pak, kalau begitu mulai tahun 2022, doa saya akan saya ubah. Tuhan, berilah penderitaan sebanyak-banyaknya. Ya pasti juga tidak. Ya. Mungkin doa kita akan katakan, Tuhan Engkau tahu mencobai aku, sampai aku tidak menyangkal Engkau. Tapi izinkan aku mengalami Engkau. Hanya orang yang pernah mengalami sesuatu dalam kesulitan hidup, dia waktu bicara dengan orang lain,
dia biasanya lebih berotoritas. Agak sulit. Contoh, satu kali saya ke Jakarta dan mendengar seorang pendeta muda, mereka bersuami istri, dan sejak pernikahan mereka, tiap kali istrinya hamil, lalu kemudian keguguran, lalu keguguran lagi sampai 3 kali. Berapa? Lalu saya menelepon dia karena saya nggak sempat ketemu. Saya berada di Jakarta bagian lain, dia berada karena saya ingin menghiburkan dia. Dia waktu itu jadi gembala yang cukup besar dari gereja besar. Saya dengar begini ya, gitu. Istri melahirkan lagi dan mengalami keguguran lagi. Saya turut bersimpati, saya mengerti betapa itu tidak mudah. Karena sudah 3 kali dan saya selalu menghiburkan begitu, maka 3 kalinya dia sudah jengkel dan dia rasain. Dia katakan, Pak Gadot tidak mengerti. Di telepon. Kaget saya. Oh, begitu. Ya mungkin benar kata-katamu. Cuma saya mau cerita. Ya. Mestinya saya punya anak 4 loh. Karena Ayu itu punya adik. Dan Bagus itu punya adik. Tapi adiknya Ayu dan adiknya Bagus mengalami keguguran. Sulit juga ya pada masa-masa begitu tuh. Kadang-kadang tahu-tahu Bu Esther tuh tengah malam terbangun dari tidurnya. Lalu kemudian dia nangis. Lalu dia pergi ke pojok tempat tidur dan pojok sana dan dia menyesali dirinya. Ketika saya mulai ngomong gitu, dia ngomong, Pak Gadot tahu, Pak Gadot mengerti. Terima kasih Pak Gadot. Kata-kata saya tidak berotoritas. Kalau saya tidak diizinkan Tuhan mengalami pengalaman yang sama. Tapi karena saya mengalami pengalaman sama, saya sebut gejala-gejalanya. Baru kemudian dia minta, oh itu yang saya alami. Berarti Pak Gadot mengalami pengalaman seperti itu. Lalu ketika itu kemudian, Pak gimana Pak supaya saya jadi kuat? Nah saya kemudian bercerita pengalaman pribadi saya. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan juga izinkan yang begitu-begitu terjadi. Supaya kita bisa menjadi berkat yang lebih besar bagi orang lain. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Izinkan. Yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu. Kita tekuni. Apa maksud Tuhan dalamnya? Karena jangan-jangan itu diperlukan. Baik untuk saudara sendiri. Maupun nanti diperlukan untuk orang lain. Saya akan hanya mengambil contoh dari satu saja. Tapi dalam konseling saya sebagai hamba Tuhan. Biasanya orang akhirnya lebih menerima nasihat. Kalau saya memberitahukan sebuah contoh yang saya alami. Atau istri saya alami. Atau saudara saya alami. Di mana saya sempat ikut terlibat. Di dalam proses-proses kesulitan hidup seperti itu. Itu yang membawa kita kepada keserupaan. Tapi artinya apa? Di dalam segala pancaroba kehidupan, Tuhan mau jadikan semuanya itu alat untuk kita mengenal Dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan penderitaan. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Itu yang membuat kita akhirnya nanti menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Tapi Paulus tidak cukup berhenti di masa kini. Lalu dia meneruskan ayat yang ke-12 sampai ayat 14 dengan melihat klik kepada masa depan. Bagaimana cara pandang ke masa depan? Sementara kita menekuni masa kini kita ini. Mari kita akan lihat masa depan itu dipandangnya seperti ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku yang sudah saya sebut tadi. Ya.
dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku di sana. Jangan mengarahkan ke belakang, tapi mengarahkan ke hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Apa itu? Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kira-kira maksud Paulus ini apa, Pak? Dengan ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini begini. Meminta pada waktu kita menjalani masa kini nih. Tadi sudah kita sebut bahwa kita tidak boleh dituntun oleh masa lalu kita, tapi dituntun oleh kompas fokus tujuan kita, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam menjalani masa kini ini, mungkin karena sesuatu yang sulit, kita nanti bisa juga tidak lagi mengarah ke jalan lurus ini. Mungkin kita ke sini, mungkin nanti kita harus ke situ, supaya kita bisa mengatasi persoalan-persoalan kehidupan. Tapi tidak boleh kehilangan fokus itu. Sasaran akhirnya adalah panggilan surgawi. Sehingga dengan cara begitu, akhirnya nanti kita akan sampai di ujung jalan, di tempat fokus tujuan kita. Kalau kita mau ke Surabaya, melewati Singosari, tahu-tahu ada jembatan yang putus di Lawang. Ya apa? Batal ke Surabaya? Kalau tujuan kita mau Surabaya, dan kita betul-betul dalam tujuan yang sangat penting, tidak. Kita akan cari jalan tuh. Belok kanan barangkali, atau belok kiri lewat Batu. Tapi nanti kita tidak boleh nyelentang dari Batu, akhirnya ke Kediri, gak bisa, saudara. Tujuan kita Surabaya. Kesulitan-kesulitan hidup kadang-kadang akan menyebabkan orang nyelentang. Fokusnya enggak kepada tujuan. Jangan-jangan corona ini juga sudah mulai menyisihkan kita dari fokus kepada tujuan. Jangan sampai ini akan terjadi. Kesulitan apapun yang kita hadapi dalam masa kini yang membuat kita harus liku-liku jalan kita. Jangan kehilangan fokus masa depan, panggilan surgawi yang mengatakan, kamu yang setia sampai akhir, kamu sabas, kamu bahagia, dan kepadamu dikaruniakan mahkota kehidupan. Hati-hati, jangan sampai kesulitan hidup kita atau tantangan-tantangan kita membuat kita menjauh dari sasaran itu atau nyimpang dari sasaran. Pandang terus Yesus yang menolong kita fokus kepada tujuan akhir. Amin. Dan tolong kita menghadapi masa lalu kita, masa kini, dan masa yang akan datang kita membuat resolusi. Ya, ada nyanyian yang agak tua yang saya bisa dinyanyikan ya. Boleh kunci G. Kita bersama-sama berdiri menyanyikan yang G. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Junbing aku masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita nyanyikan sebagai doa kita kepada Tuhan. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu.
rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, ku mau mengikuti kehendak-Mu Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saya mohon bisa pimpin kita dalam doa respon terhadap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih atas firman-Mu, kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kiranya Allah Roh Kudus memberikan hikmat pengertian kepada kita, sehingga firman Tuhan yang ditabur ini bisa melekat di dalam setiap pribadi lepas pribadi, sehingga kita bisa berakar, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiranya kami bisa menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Pimpin setiap kami ya Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami membalas memberkati Bapak Gatut. Tuhan memberkati keluarga dan seluruh anak-anaknya. Kiranya Tuhan Yesus memberikan lagi karunia-karunia kepada Bapak Gatut sehingga bisa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Selamat pagi semuanya. Atas nama GBI Hope kami mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Gatut. Tuhan Yesus memberkati Pak. Bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini, bisa mendaftar lebih dulu melalui grup Telegram gereja ya. Dan yang tidak bisa hadir, nanti linknya akan diberikan di grup Telegram. Bisa langsung lihat di YouTube juga, jam 2 siang pasti sudah keluar. Mari kita membangun mesbah doa setiap jam 8 malam seperti yang sudah diumumkan di grup Telegram.
ajak keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Bapa. Doa malam seperti biasa ya, jam 7 malam diharap jemaat untuk hadir, tidak terlalu mepet. Diharapkan paling enggak jam 7 kurang seperempat begitu sudah hadir supaya tidak buru-buru karena ada prokes yang harus kita lakukan. Dan juga harus mendaftar juga ya di grup Telegram. Sekarang saatnya kita masuk dalam doa persembahan, kita satukan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kepercayaan keuangan yang Bapa beri dalam diri kami masing-masing ya Bapa. Bawa kami untuk lebih bijak dalam mengelolanya. Dan juga sekarang saatnya kami ingin memberi dengan hati penuh sukacita. Kami ingin memberi semuanya hanya untuk kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Mari para pelayan. Kita satukan hati, kita tutup ibadah pagi hari ini dengan doa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Bapa lakukan dalam hidup kami. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang membuka pikiran kami, membuka hati kami, menegur kami, dan membetulkan arah yang salah yang harus kami perbaiki ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini dapat berakar kuat, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih masih kok Bapa beri kepercayaan kami dalam kami melayani Engkau. Terima kasih juga untuk damai sejahtera sukacita surga yang Bapa beri dalam hidup kami. Terima kasih atas hikmat-Mu melalui Roh Kudus yang menuntun, membimbing, menopang, dan yang terutama menegur kami ya Bapa. Terima kasih juga untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna untuk kami semua. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Pak Gatut. Pakai beliau semakin luar biasa. Dimanapun beliau berada, nama-Mu yang ditinggikan, tanda-tanda ajaib, kesaksian-kesaksian luar biasa dalam mengikut Engkau, dapat membawa banyak orang dekat kepadamu ya Tuhan, dan mempercayai Engkau, dan membawa Engkau menjadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Kami juga berdoa untuk gembala kami, Pak Hari. Hati gembala, hati Bapa ada dalam diri beliau, dalam membimbing kami semua, pekerja dan juga jemaat-jemaat di rumah-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Semua berkat-Mu yang terbaik melimpah dalam kehidupan beliau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati juga istri dan anak-anak beliau.
Kami berdoa juga untuk para pelayan yang bertugas pagi hari ini dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami ya Bapa. Pakai kami semua menjadi alat-Mu. Mengampukan kami ya Bapa menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, dalam pendidikan kami, dalam pekerjaan kami, dalam apapun yang kami lakukan. Nama-Mu hanya Engkau, hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami-kami yang semua jemaat yang sedang sakit. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami percaya telah Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Bapa beri solusi dengan cara-cara-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan anak-anak-Mu yang ada dalam pemerintahan. Perlindungan-Mu sempurna untuk beliau-beliau semua dari segala hal yang jahat. Hikmat-Mu menuntun beliau mengambil keputusan yang tepat dan benar, semuanya untuk kebaikan negeri kami yang tercinta, Indonesia ini. Ada hujan pertobatan, hujan keselamatan di negara kami yang tercinta ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dan sekarang saatnya kami menerima berkat daripada-Mu. Mari jemaat yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan pertolongan penghiburan dari Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak-Nya. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.